sebenarnya tujuannya apa Melanin Hero ini terbentuk, Mbak? Iya, jadi Melanin Hero ini adalah sebuah komunitas. Komunitas pertama yang ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai warna kulitnya. Yang kita bisa lakukan adalah mengedukasi masyarakat biar makin pintar aja. Karena kalau misalnya masyarakat itu makin pintar untuk dirinya yang sehat itu seperti apa, terus milih produk yang bagus dan aman itu seperti apa, produk ilegal ini kan akan hilang sendiri kan, nggak ada yang nyari lagi gitu. Jadi intinya untuk Melanin Hero ini kita ingin mengedukasi masyarakat untuk lebih aware lah, untuk lebih smart. Jadi jangan gara-gara hanya ingin tetap putih, betul gitu ya? Benar, nggak worth it. Nggak worth it. Nggak worth it banget. Oke guys, nah kita kali ini kedatangan Mbak Vera, ya beliau adalah founder, gitu ya kita ngomongnya, founder dari komunitas Melanin Hero, gitu, ya betul ya? Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya Melanin Hero ini, saya kira itu pertama skincare, bukan skincare ya? Bukan. Oh bukan. Oh, jadi sebenarnya tujuannya apa Melanin Hero ini terbentuk, Mbak Vera? Iya, jadi Melanin Hero ini adalah sebuah komunitas. Komunitas pertama yang ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai warna kulitnya. Pasti dokter kepikiran skincare itu karena ada nama melanin kan? Iya benar. Saya kira ini pertama skincare nih. Terus? Jadi kita ingin mengajak orang tuh untuk mencintai warna kulit kita yang kebanyakan itu di Indonesia kan selalu matang ya. Betul. Dan sebenarnya memang warna kulit itu macam-macam gitu. Ya. Kita kaya banget lah di Indonesia ini. Gitu. Sehingga kami juga ingin against beauty stereotype tertentu gitu. Kulit cantik tuh harus putih misalnya. Itu adalah salah satu yang mendorong orang-orang untuk memenuhi standar kecantikan menjadi putih kan. Ya. Jadi orang tuh yang tadi tersugesti cantik lah putih. Nah, ini berarti kita harus mencintai warna kulit kita gitu. Betul. Karena kan kalau misalnya saya taunya seperti ini ya dok ya, di Fitch Patrick juga seperti ini, terus juga saya mau yang nomor 1 ya kan, susah ya kamu. Saya juga loh, saya juga. Putih. Warna putih. Oke, terus. Nah, jadi kita pengen edukasi juga nih. Jadi sebenarnya Melanin itu nggak sekedar yang edukasi yang saintifik kayak gitu. Tapi juga ingin merayakan gitu. Warna kulit coklat tuh cantik loh gitu. Makanya dokter kan sering lihat kan kalau misalnya model yang warna kulit coklat, terus ketika dikasih shimmer aja itu kan udah betul, glowing gitu kan. Dan ternyata memang kalau saya ngobrol dengan MUA ya, itu memake upin kulit coklat sampai gelap itu sangat menarik. Oh gitu? Ini feedback dari MUA-nya gitu ya? Dari MUA gitu. Mereka tuh seneng banget karena dikasih warna apa aja tuh kelihatan stand out gitu. Ya kan? Terus contohnya misalnya kalau misalnya dengan fashion designer nih misalnya. Kalau misalnya kita tuh kulitnya, misalnya saya lebih gelap dari ini, itu kalau misalnya pakai warna apa aja misalnya orange, itu kelihatan stand out gitu kan. Dibandingkan dengan misalnya yang warna kulit pale gitu kan, mau pakai apa aja kan seolah-olah gitu ya kalau misalnya mau dibandingkan gitu, bahwa kita tuh harus merayakan gitu bahwa kulit coklat itu cantik dan yang penting itu sehat. Nah, balik lagi, kenapa kok namanya Melanin Hero? Karena kan melanin itu pigmen pembentuk warna kulit ya, dan secara natural itu kan sebagai pelindung kulit kita kan. Betul, melindungi dari sinar UV. Makanya melanin itu adalah pahlawan gitu. Oh iya gitu. Makanya Melanin Hero. Sekarang kita lihat ya dok ya, di Indonesia ini kan prevalensi orang kena kanker kulit kan kecil banget. Kecil, benar. Dibandingkan dengan saya Australia misalnya. Iya, Caucasian ya. Nah, makanya kenapa kita nggak bersyukur aja? Iya, kenapa kok malah kita ingin menghilangkan di sini? Kita menghilangkan. Iya. Nah, menghilangkannya itu yang kita temukan itu ya, mereka itu pakai produk berbahaya. Misalnya ada merkurinya, terus penyalahgunaan obat. Maksudnya hidrokinon gitu? Iya, secara bebas ya. Ya. Terus udah gitu suntik putih misalnya. Jadi yang kita lihat itu dari dampak-dampak ini adalah masalah baru. Misalnya nih orang yang pakai merkuri kan akhirnya jerawat parah, atau misalnya yang paling parah okromisis misalnya. Ketika okromisis kan jadi masalah baru ya dok ya? Iya. Jadi stres, jadi depresi dan seterusnya. Atau misalnya yang penyalahgunaan
penyalahgunaan obat itu akhirnya juga misalnya overdosis dan seterusnya gitu kan. Betul. Akhirnya orang tuh jadi lebih mahal kan perawatannya. Iya, betul. Pertama stres, kemudian dampak ekonomi juga. Iya, benar. Dan yang ketiga itu sebenarnya juga akan jadi barrier, kayak penghambat dia untuk melakukan sesuatu yang biasanya dia tekunin selama. Kayak dikucilkan gitu ya, nggak pede gitu ya. Jadi sebenarnya kelihatannya sepele masalah kulit ini, tapi sebenarnya dampaknya besar banget. Iya, betul. Iya. Oh, jadi sebenarnya komunitas melanin hero ini itu siapa aja sih foundernya? Iya, jadi saya, kemudian Dokter Ika. Dokter Ika sering kan? Sering FYP. Iya. Kemudian juga satu lagi teman saya Mbak Farah Francisca. Dia itu pakar digital lah. Memang lihat fenomena ini, kenapa sih orang tuh pada bikin putih, udah gitu sekarang lagi marah banget misalnya aura maghrib, dekil dan seterusnya. Aura maghrib. Padahal maghrib itu kalau kita lihat di pantai cantik kan? Iya, di pantai sunset. Berat orange gitu kan. Nah itu tuh masih terjadi sampai sekarang itu sebagai bahan komentar negatif untuk orang-orang yang kulitnya coklat, termasuk untuk konten kreator yang kulitnya coklat dan sebagai influencer. Misalnya dia endorse produk tertentu, itu dibully, misalnya mandi dulu misalnya. Itu kan sangat kebangetan loh saya. Emang itu udah mandi belum? Mandi dulu ya. Nah seperti inilah yang mendorong saya, Dr. Ika dan juga Mbak Cika untuk yuk kita mulai bikin melanin hero ini. Event pertama itu di Desember 2023 kemarin ya? Jadi melanin hero ini masih baby, tapi kita bener-bener serius banget menggarap ini biar menjangkau lebih banyak orang. Gitu. Jadi kemarin di Bintaro, kemudian di Jogja, dan nanti di Surabaya. Nanti itu kapan? Hari Sabtu. Oh, Sabtu ini? Acaranya ngapain? Ini menunya Melanin Hero ini ya, selain kita membahas tentang kecantikan, kesehatan kulit, kita juga ngomong kesehatan mental. Jadi ada Dokter Ika, ada Dokter Vivi Syarif, SPKJ psikiater ya. Terus setelah kita tahu caranya kulit sehat dan mental yang happy, kita juga belajar gimana caranya make up-an untuk kulit yang gelap, biar pas, biar gak abu-abu gitu. Biar kita tuh lebih kelihatan stunning gitu. Ya kan? Terus setelah itu ada fashion show juga. Jadi fashion show ini sebenarnya basicnya adalah gimana sih cara menentukan gaya berbusana ya, misalnya sesuai karakter, sesuai warna kulit. Nah, gongnya itu adalah fashion show dengan mengangkat budaya Indonesia. Keren. Berarti ini mulai sudah kapan mulai ada di Melanin? Setahun yang lalu? Desember ya, saya anggap ini hari bulan lahirnya lah ya, Desember 2023 kemarin. Belum setahun ini ya? Belum. 6 bulan ya? 6 bulanan ya. Masih baby ya? Iya. 6 bulan 7 bulan. Nah, tapi ini setiap kali roadshow ini itu nanti ada sponsornya atau gimana nih? Maksudnya ini komunitas yang profit oriented atau ini? Ini minus oriented. Makanya saya bingung. Itu pasti kan butuh biaya tuh. Ke Jakarta, ke Jogja, ke mana Surabaya sekarang ini. Di awal kita bentuk tuh kami udah sepakat bahwa ini kayaknya kita harus sacrifice gitu. Serius? Iya. Masa? Karena makanya lah foundernya ini kan founder ya. Ini Indonesia nih sistem kapitalisme. Jadi saya juga sudah berhitung gitu bahwa karena event itu kan mahal ya. Mahal banget tuh. Apalagi kalau sampai keluar Jakarta gitu. Pasti. Jakarta aja mahal. Cuman karena kita emang sudah bertekad seperti itu, kita juga membuka kesempatan juga untuk brand lain yang punya value yang sama untuk ikut mendukung. Gitu. Makanya di event pertama itu juga alhamdulillah ada brand-brand besar yang ikut mendukung juga karena mereka suka banget dengan value kami ini gitu. Yang saya ceritakan di awal tadi gitu. Itu kan belum pernah ada gitu. Terus jadi dengan adanya brand yang punya value yang sama ini, akhirnya ya udah kita jalan bareng dan mereka dukung gitu. Gitu. Berarti misalnya ada brand-brand yang mendukung value dari Melanin Hero, mereka boleh ikut di sponsor nanti. Boleh banget asalkan. Apa? Nggak jualan Mercury gitu? Tetap aja. Terus? Yang pertama dia produknya itu aman ya kan. Terus tanpa merkuri, kemudian juga tanpa
penyalahgunaan obat, ya kan? Karena kan OTC nggak mungkin dong ada obatnya. Ya. Terus bukannya overclaim dong, kan kalau di sosial media kan kita sering banget lihat produk-produk yang overclaim. Ya, banyak banget kan, terutama di TT kan. Iya, di TT. Apa di TT? Nah itu kan banyak banget tuh, misalnya bisa putihin 3 hari, bisa putihin 7 hari, terus udah gitu pakai filter yang mukanya mulus gitu, mengkilat, gak ada pori dan putih kayak tembok kayak cosplay gitu kan. Ini gak akan bisa ikutan di Melanin Hero. Oke. Berarti intinya Melanin Hero ini itu bukan profit oriented. Ini kita sepakati di depan udah. Dan juga nanti apakah dari skincare ya? Kayaknya dari skincare keluar nanti berikutnya. Kamu sama Kayaknya harusnya ada skincare gitu juga nanti. Hebat banget tapi ini ya, apa namanya campaign-nya. Kalau benar tuh juga ada skincare, hebat banget campaign di awal. Terima kasih loh dok. Tapi berarti ada skincare apa enggak? Saya belum tahu sih. Oke. Karena jujurly Melanin Hero ini kan sebenarnya bukan pekerjaan utama kami ya kan. Kami masing-masing founder ini juga punya pekerjaan utama sebenarnya. Melanin Hero ini adalah apa sih, curahan hati kita lah, maksudnya karena saya juga melihat fenomena ini udah lama banget, karena memang sebelumnya di industri kosmetik dan banyak banget lihat produk-produk ilegal yang merusak, dan juga banyak banget perempuan Indonesia tuh terobsesi banget, terutama misalnya di kampung ya, di kampung saya itu kalau pas saya lagi kebetulan pulang itu selalu ada yang kulitnya tuh coklat merata tapi mukanya putih gitu. Jadi yang udah tahu ini, aduh ini harus pakai sesuatu nih gitu, dan ada yang bahkan sampai apronosis kayak gitu. Ini terjadi dok, dan contoh ya, misalnya Dokter Ika itu kan 4 tahun ini konsisten ya edukasi, tapi kan tetap aja masih banyak orang yang berani jualan produk yang berbahaya karena masih ada permintaan kan? Betul. Makanya masih ada orang-orang yang nyari gitu. Makanya saya sih pikirnya kita sulit untuk memberantas. Toh juga kalau misalnya mau mikir bukan tugas kita juga kan? Ya kan? Tugas kayak gitu. Yang ada orang tadi somasi. Oh dari somasi? Dengan lain. Ayo somasi. Tapi nggak apa-apa, somasi bisa ngangkat level. Nah jadi kita mungkin sih nggak ada tenaga untuk bisa jadi hero gitulah dok. Yang kita bisa lakukan adalah mengedukasi masyarakat biar makin pintar aja. Karena kalau misalnya masyarakat itu makin pintar untuk dirinya yang sehat itu seperti apa, terus milih produk yang bagus dan aman itu seperti apa, produk ilegal ini kan akan hilang sendiri kan, nggak ada yang nyari lagi. Betul juga. Tapi banyak orang juga yang masih kepingin cepat putih. Memang masih ada. Iya itu betul. Karena kuat-kuatan ini. Oke. Jadi edukator yang mungkin hanya beberapa, kemudian di TT itu banyak banget yang masif banget. Jadi misalnya satu brand yang diindikasikan gak aman itu resellernya kan banyak banget loh. Dan mereka kan misalnya suka live kayak gitu. Dan itu nggak bisa dibendung kan? Gimana caranya? Tapi apa yang bisa dibendung? Oke. Pengen tahu? Pengen tahu merek-merek yang pernah bermasalah? Iya mau. Kan ada websitenya. Oke, di mana coba? Di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga. Pak jadi lepas sampai sini ya? Mahkamah Konstitusi ya? Mahkamah apa? Yang itu loh putusan pengadilan. Pokoknya putusan pengadilan Mahkamah titik-titik gue lupa. Oke, nanti tapi kalau ada di share nanti biar Evan yang. Nanti di situ nanti di search masukin aja kosmetik. Nanti. Atau misalnya iseng-iseng masukin brand tertentu juga kadang muncul juga. Jadi nanti akan kelihatan putusan pengadilan misalnya merek ini, pengusaha ini dihukum berapa bulan, terus dendanya cuma berapa juta. Oh iya, berapa juta? Berapa puluhan atau berapa? Dok, kalau misalnya ada kosmetik ilegal ya bisnisnya miliaran, ratusan miliar. Ya, pasti. Terus kemudian secara undang-undang katanya kan hukumannya itu maksimal 15 tahun
sama denda 1 atau 1,5 miliar. Enteng buat orang yang sudah gitu. Tapi kenyataannya cuman 15 juta, 10 juta, 30 juta. Terus yang lain gimana? 1,5? Ada yang 5 juta. Oh iya. Oh. Terus cuman berapa bulan? Terus uangnya kemana itu? Kecil kan? Iya, uangnya kemana? Uangnya. Uangnya kemana? Pak, uangnya kemana? Apa gue? Uang lebih dari kan? Oke. Makanya sih, saya sih pengen banget untuk para penegak hukum gitu punya urgensi yang sama lah, bahwa penggunaan kosmetik ilegal itu berdampaknya tuh parah banget gitu. Ini nggak cuma sekedar estetik, nggak cocok, rusak, lebih parah dari itu kan. Dokter maksudnya kalau misalnya berpuri bisa sampai ke organ dalam kan? Betul. Ya, Karena masuk ya. Makanya itu harusnya ditanggapi dengan serius, jadi biar nggak kasihan BPOM-nya gitu. Gitu dong. Apa jadi curhat? Ya, mohon diberantas si pelaku-pelaku skincare ini. Jangan dibagingin, gitu guys. Terus nih sekalian nih ya. Udah dokter Oka nih. Jadi yang kedua, sebenarnya kan masyarakat ini sudah aktif banget untuk berperan nih, untuk ikut ngelaporin kalau misalnya ada kosmetik yang ilegal ya. Sebenarnya kan simply, misalnya ada orang live terus dicek gak ada nomor BPOM-nya, kalau misalnya dilaporin BPOM kan sebenarnya itu udah valid banget dong. Iya. Harusnya bisa diberantas gitu ya. Harusnya, betul. Itu nggak bisa, besok masih tayang gitu. Masih tayang gitu. Terus katanya, terus udah gitu tindak lanjutnya itu kok nggak kelihatan ya gitu. Misalnya apakah setelah kita lapor itu ada tanggapan? Misalnya kalau kita komplain sesuatu kan biasanya ada tanggapan itu ada kayak walaupun dikerjain atau enggak kan nggak tahu ya, kita udah seneng ya. Benar. Nggak ada tanggapan sama sekali. Nggak ada. Kalau misalnya, oke, terima kasih laporan Anda sudah kami terima, gitu kan? Iya. Misalnya, Harusnya ada gitu kan paling. harusnya ada kan? Tetap nggak ada. Saya pernah laporin nggak ada. Jadi makanya mumpung masyarakat juga peduli dan care juga kepada masyarakat lainnya, harusnya sih didukung juga gitu dengan tanggapan atau respon untuk laporan untuk ditanggapin ya, diterima ya gitu. Yang kedua, biar penjual atau produsen kosmetik ilegal ini nggak di atas angin gitu. Ternyata aku kayak gini Cuma segini kok hukumannya. aman-aman Aman-aman aja. Ngapain lu lapor-lapor gitu? Iya, aku punya temen. Kayak gitu. Gak apa-apa deh, aku jadi itu. Nah gitu dong. Oke. Tapi ya itu, jadi intinya untuk menangani ironi kita ingin mengedukasi masyarakat untuk lebih aware lah, gitu, untuk lebih smart. Karena badan kita kan cuma satu ya. Iya, betul. Kalau rusak, misalnya ginjal deh, masa kita mau beli lagi ya kan dok? Ya makanya itu. Betul. Gimana dong? Gimana caranya? Gimana dong? Meskipun punya uang, ginjalnya siapa sekarang? Cocok apa enggak? Siapa ya, harus ada yang jual kan? Betul, ada yang jual. Cocok, nah kalau ada yang jual, cocok nggak dengan ginjal itu kita kan gitu. Betul. Transplantasi ginjalnya. Nah, jadi jangan gara-gara hanya ingin cepat putih, betul gitu ya? Bener. Nggak worth it. Nggak worth it. Nggak worth it banget. Contoh lagi nih ya, kemarin saya bikin konten terus viral karena kan saya juga sering lihat fenomena suntik putih ya dok ya. Oke. Nih para kali kecantikan guys. Nah itu kan saya kan sempat bahas itu ya. Saya juga bacain jurnalnya gitu kan. Dan itu kan ternyata banyak banget yang komentar itu yang merasakan dampaknya. Gitu. Oke. Jadi tuh banyak banget komen tuh hampir kali 1000 itu yang juga oh iya aku kena autoimun, oh iya aku ginjalku kena, oh iya aku jadi sakit-sakitan, oh iya aku lalala gitu. Dan itu banyak banget yang testimoni dan bahkan nyebut misalnya aku di klinik ini, di klinik itu gitu. Waduh. Jadi dan kalau misalnya dampaknya sampai beneran ke ginjal kan sayang banget itu satu. Apalagi kalau dia nggak punya uang. Kalau orang kaya sih oke lah bisa diusahain. Iya, tapi itu ya susah juga sebenarnya. Susah juga sebenarnya. Terus yang kedua, kan suntik putih harus seminggu sekali kan, atau terus-terusan suntik kan dok? Iya, betul. Gak bisa cuma sekali aja langsung putih. Iya, betul. Terus itu duitnya di mana? Bansos. Kan juga dikasih bansos kan? Aku mungkin dijadiin semacam tapera. Tapera ya. Ambil 3%. Ambil 3%. Buat suntik putih.
relate sih ternyata gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi mereka kebanyakan dari tadi komunitas 1.000 orang itu mereka sudah pernah melakukan infus whitening. Iya, yang mereka testimonial emang mereka suntik whitening yang katanya bisa 1.000 sekali dari harga murah sampai harga mahal. Terus ada juga yang cerita tetangganya, temannya seperti itu sih dok. Jadi sih kalau memang misalnya dari Kementerian Kesehatan atau misalnya dari BPOM ingin mencari informasi lebih lanjut sih sebenarnya bisa aja misalnya ngambilin sampel dari itu. Sebenarnya sih itu sih karena kan soal itu sih ya karena kan kemarin di websitenya Kemenkes aja artikelnya agak menyesatkan tuh. Apa tuh? Apa itu kan masukan, kritikan, membangun. Jadi di situ tuh menceritakan tentang suntik putih, whitening, infus whitening ya. Terus kemudian di situ ada poin apa tuh dibilang tidak ada efek samping. Ini di situ resminya tadi. Nanti cek aja. Kalau misalnya masih ada ya, kayak saya sempat screenshot juga dan saya buat di konten juga waktu itu gitu. Ini kan sebenarnya bertentangan dengan edukasi BPOM juga sebenarnya. BPOM kan edukasinya nggak mendukung itu sebenarnya kan. Tapi kenapa kok di Kemenkes di state tidak ada efek samping gitu? Apa yang ada efek samping? Injeksi whitening. Yang isinya apa? Nah, kalau di injeksi whitening itu kan biasanya vitamin C sama glutathione. Nah, di situ tuh dijelasin tidak ada efek samping dulu. Terus yang kedua, poin berapa saya lupa, itu juga mengambil jurnal yang sebenarnya membahas oral. Keefektifan. Tapi ngambilnya yang oral, pelatihan oral. Paling yang bahas injeksi gitu. Dia ngambil jurnalnya yang buat yang oral, ada dibantu yang injeksi. Kan yang harusnya ya. Nggak nyambung gitu. Jadi menurut aku itu emang di take down. Aku udah nge-tag sih, tapi ya apalah saya ya dilihat. Nah itu dilihat, semoga dilihat. Oke. Nah, nanti setelah itu di Jakarta di mana nanti acaranya? Tanggal berapa kira-kira? Karena di Jakarta itu udah keempat. Sudah keempat, jadi kita akan, ya kita kan targetnya memang 4 kali ya. Kenapa? Ya pengen aja. Enggak sih dok, karena kan kita resource-nya masih kecil, kita kan timnya masih kecil banget ya. Tapi bisa sampai kota-kota gitu bagus loh sebenarnya. Karena ya dan alhamdulillah tuh memang tim kami itu memang semangat banget kerjaan ini karena ya kalau orang Islam bilang tuh berpahala. Luar biasa, ini serius. Kalau misalnya non profitable, saya salut sekali guys, serius guys. Karena ketika misalnya ada orang yang bilang, kayak misalnya Irem Yoben, kalau misalnya dia ditulis akhirnya dia punya kekebalan seperti itu tuh, kami tuh bener-bener kayak disiram air dingin namanya dok. Jadi kayak gitu loh. Jadi misalnya orang bisa pede lagi, bisa menegakkan kepala lagi tuh kita tuh seneng banget gitu. Terus salah satu contoh deh kalau misalnya itu percaya diri kelihatan banget dari postur kita sama mata kan. Nah itu tuh juga terjadi dengan audiens kami yang mengikuti Melanin Hero dari awal. Jadi ketika ngomong tuh udah yang powerful kayak gitu, udah mulai pede. Nah sekarang ini yang di Surabaya ini ada muatan yang memang rada lebih berat. Muatan pada saat acaranya ya? Kita mengundang Dr. Vivi Syarif SPKJ, beliau psikiater kan. Kenapa? Karena tuh ternyata setelah kita punya event di Jogja itu banyak banget masukan ke Melanin Hero bahwa Mbak, cowok itu juga harus disadarkan loh. Karena tuh cowok itu juga melihatnya tuh cewek itu harus putih gitu dan banyak yang dapat verbal abuse itu dari suami. Kok kue irem tuh? Tapi kan kue gelem kok. Duitnya ya? Duitnya ya, gue perawatan. Terus kayak gitu, terus ada misalnya ada yang juga ditinggalin suaminya gara-gara pelapornya itu lebih putih dan itu diungkapkan gitu. Jadi hal seperti ini akhirnya bikin depresi. Kalau ini dari teman itu mungkin masih enteng ya dok ya, kalau dari teman ya. Tapi kalau dari orang terdekat kan itu lebih sakitnya merasa benar. Nah karena banyak banget yang merasa depresi ya dari yang orang terdekat, terus juga dari adik-adik Gen Z ini terutama kan, karena ini di dunia sosial media. Biasanya kita kan kalau kita dapat bully kan nggak keluar rumah ya. Kalau sekarang di dalam rumah juga dapat bully. Oh iya benar sekali. Itu maksudnya mental health kan. Nah that's why gimana ya kalau
betul ya kan. Nah, kalau misalnya nih teman-teman pingin tahu aktivitas Melanie Hero itu gimana sih ngeceknya? Bisa follow di Instagram melaniehero.id atau TikTok melaniehero.id juga. Karena abis ini kita juga akan ada acara-acara kecilnya juga via online gitu. Via online? Dia follow deh. Oke. Kalau misalnya brand skincare mau jadi support itu juga bisa juga ya? Boleh, silakan. Ada di sponsorshipnya. Kami sangat. Yang kali ini boleh tahu nggak sponsornya siapa aja? Untuk yang di Surabaya ada King Skin. Oke. Kemudian Richa. Apa itu Richa? Richa skincare. Skincare, kayak pakar. Oke, kemudian. Terus kemudian Beauty brand saya. Oke. Lalu LT Pro. Oke. Kemudian ada media partner Polipop. Tapi kalau misalnya mau jadi support gitu, hubungin siapa? Tinggal ada di Instagram tuh ada nomor. Ada juga aja. Di Melanie Hero-nya ada. Yes. Oke. Jadi kalau dari pertemuan saya dengan Mbak Vera ini, berarti kita harus Anda ini, memang kita masyarakat Indonesia tersugesti lah ya, sering putih itu cantik, terus kemudian kita punya kulit putih dengan berbagai cara. Ya pakai krim yang gak jelas, ya kan? Terus kemudian pakai infus whitening yang misalnya itu gak jelas juga. Nah, dari itu kita harus belajar. Jangan hanya masyarakat yang edukasi, ya produsen kita tahu Anda nggak bisa berdosa apa, benar nggak? Ya kan? Kalau misalnya masyarakat sudah kita edukasi, produsennya terus jualan iming-iming surga, angin surga, nah pasti akan timbul lagi masyarakat yang kepingin lagi. Nah, semoga dari Melanie Hero ini semua dapat teredukasi dengan baik, ya. Nah, semua dapat teredukasi dengan baik. Semoga orang itu dapat mencintai kulitnya sendiri, benar nggak? Betul banget. Nah, semoga gerakan ini memang non profitable. Tapi depannya kayaknya saya yakin. Terima kasih. Saya udah disebut bener lagi gitu. Ini kan konsultan untuk klinik kan? Iya. Konsultan brand. Oke. Kita ya tetap namanya hidup kan butuh ini guys. Butuh cuan. Nah, tapi harus tahu cuannya itu merugikan orang nggak? Ya, aku jadi kepikiran ya kata-kata dokter. Oke, aku kan gini aja. Iya loh. Melanie Hero saya harus beli yang apa saya. Oke, Mbak Vera. Jadi Mbak Vera saya appreciate dengan gerakan Melanie Hero, termasuk dengan Dr. Ika dan Mbak Cika. Nah, semoga kita mungkin nanti kapan bisa ketemu berempat mungkin. Tapi bisa ada semua. Ada semua. Sabtu jam berapa? Jam 9 sampai jam 12. Waduh, pas saya lagi ada hands on filler. Kalau saya bisa saya ikutin nanti. Silakan. Nanti dokter bisa merasakan experience dan juga suasananya seperti apa. Sangat positif. Gitu ya. Itu gratis atau ya? Kalau untuk dokter sih cukup 10 kali lipat dari iya. aja lah. Kalau 10 kali lipat. Wah, kalau 10 kali lipat saya nggak mau. Bercanda guys. Oke, Mbak Vera semoga berlanjut sukses dengan Hero-nya. Dan Mbak Vera, kalau di Mbak Vera ada gerakan Hero, kita punya gerakan namanya Woman Fighter. Oke. Salah satu Melanie Hero ini pencetusnya 3 orang, di mana cewek-cewek semua lagi. Ya kan, dan juga gerakannya itu di luar nalar, di luar yang tidak orang pikirkan. Nah, Mbak Vera termasuk Woman Fighter yang memang tidak terlalu memikirkan profit, ya kan? Pikirkan gimana caranya orang ini menghindari sugesti-sugesti yang akan merusak diri sendiri. Contohnya tadi pakai krim yang menyebabkan kronosis, terus kemudian merkuri yang bisa merusak organ. Nah, itu Mbak Vera masuk di Woman Fighter. Wow, terima kasih. Semoga makin jaya ya. Thank you. Oke, mungkin Mbak Vera ada yang mau disampaikan bagi teman-teman? Ya, buat teman-teman yang sudah ikutan Melanie Hero dan juga yang akan datang, dan semua audiens Dr. Oka, please love yourself, love your skin, karena apapun yang namanya sehat itu lebih baik. Jadi jadilah pribadi yang indah dengan menjaga kulit dan juga mental kita. Oke, terima kasih Mbak Vera. Terima kasih. See you nanti saya minta acaranya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.